Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai proses pemodelan dalam bentuk state space untuk liquid level system. Pada beberapa video sebelumnya kita telah membahas bagaimana mendapatkan representasi dari suatu sistem dalam bentuk fungsi alih. Kemudian kita juga telah melihat perspektif ketika liquid level system ini dianggap sebagai suatu sistem dengan single input dan multi output. Dan ketika kita tampilkan atau kita representasikan dalam bentuk transfer function, maka muncullah bentuk transfer function yang dalam bentuk matriks. Nah, sejatinya untuk suatu sistem yang memiliki multiple input atau multiple output akan lebih baik jika direpresentasikan ke dalam bentuk state space. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba bahas tentang pemodelan dalam bentuk state space untuk liquid level system sebagaimana pada gambar yang ditunjukkan di sini. Dan di sini kita lihat bahwa sistem tersebut memiliki masukan berupa QI atau inflow rate, dan keluaran dari sistem ini ada dua. Jadi kedua sistemnya diukur, yaitu QO yang merupakan outflow rate dan juga H yang merupakan ketinggian dari level permukaan air. Nah, kemudian we have obtained the dynamics. Nah, kita telah mendapatkan ini. Jadi di beberapa video sebelumnya kita telah membahas ya bagaimana kita mendapatkan persamaan dinamik yang ini, baik persamaan yang equation 1 maupun yang equation 2. Equation 1 ini ketika kita menghubungkan antara QO dengan QI, QI sebagai input dan QO sebagai output. Dan untuk persamaan dua ini ketika kita menghubungkan antara QI yang sebagai input dengan H sebagai output. Nah, dari kedua persamaan ini nanti bisa kita tuliskan ke dalam bentuk state space representation. Nah, pertama kita mengasumsikan state 1 dan juga state 2. Di sini kita mengasumsikan state 1-nya adalah QO dan state 2-nya adalah H. Mengapa? Karena kita tahu dari persamaan ini terdapat persamaan diferensial orde 1 yaitu QO, kemudian persamaan diferensial orde 1 yang berisi H. Nah, di sini sebetulnya menyampaikan bahwa perubahan QO dan perubahan H ini setiap satu satuan waktu secara tidak langsung merepresentasikan kondisi internal dari sistem tersebut. Jadi ketika ada perubahan QO maupun perubahan H yang terjadi, maka dinamika yang terdapat pada sistem tersebut juga bisa ditunjukkan. Nah, karena kita sudah mengetahui DQO dan DHT ini memiliki persamaan diferensial orde 1, maka kita asumsikan X1-nya adalah QO, X2-nya adalah H. Nah, untuk asumsi ini, jika dibalik X1 adalah H dan X2 adalah QO, it's okay, nggak masalah. Kenapa? Karena representasi state space dalam kasus ini atau kasus-kasus yang lain itu sebetulnya tidak menghasilkan matriks yang unik. Jadi perpaduan atau kombinasi matriks A, B, C, dan D-nya itu bukan matriks-matriks yang unik. Beda dengan fungsi alih, terkadang memiliki bentuk yang unik. Unik artinya hanya itu saja. Namun kalau untuk matriks tidak. Jadi untuk state space itu tidak. Jadi bentuknya atau bentuk persamaannya itu bisa
berbeda. Jadi dengan suatu proses penurunan yang sama nanti bisa menghasilkan state space yang berbeda, dan state space tersebut masih memiliki karakteristik yang sama, dan itu dilihat dari eigenvalue-nya. Nah, untuk asumsi kali ini kita mengasumsikan X1 sama dengan QO dan X2 sama dengan H. Untuk U, masukan dari sistem itu QI, hanya ada satu. Kita belum membahas tentang persamaan output, kita masih membahas tentang state equation atau persamaan state yang diawali dengan mengasumsikan mana state-nya. Kemudian kita bentuk dari persamaan 1, kita bentuk dx1t sama dengan ut per rc min x1t per rc. Ini kita dapatkan dari persamaan 1 ini. Jadi QI tadi berubah jadi U, QO berubah jadi X1, sehingga didapatkanlah persamaan seperti ini, U min X1. Kemudian dari persamaan 2 kita dapatkan dx2 dt sama dengan ut per c min x2t per rc. Persamaan ini kita dapatkan dari sini, di mana H kita ganti dengan x2, kemudian QI dengan U, ini H dengan X2 lagi, C, RC konstan. Nah, kemudian dari persamaan 3 dan 4, we can build the state equation. Kita bisa membangun persamaan state-nya. Seperti apa? Kita bentuk dalam matriks. dx1 tdt, dx2 tdt, min 1 per rc 0. Dari mana sih dapat min 1 per rc sama 0? Dari sini. Kita tahu ya, dx1 dt di sini adalah ut per rc dan min x1 t per rc. Artinya dx1 t dt itu adalah fungsi dari u dan fungsi dari x. Nah, karena dia fungsi dari u dan fungsi dari x, maka kita jabarkan untuk yang perkalian dengan X1 itu dikalikan dengan komponen apa? Ternyata komponen 1 per RC. Jadi sebetulnya persamaan komponen-komponen ini itu didapatkan dari persamaan ini, di mana dx1 dt adalah min 1 per RC kali X1, min 1 per RC kali X1 ditambah 0 kali X2, atau tidak perlu kita tuliskan di sini, ditambah 1 per RC kali UT, 1 per RC kali UT. Untuk dx2 dt itu merupakan fungsi dari U dan X2. Jadi yang dikalikan dengan komponen X1 adalah 0 karena tidak dipengaruhi oleh X1. Sedangkan X2 ya dia dipengaruhi dengan min 1 per RC, yaitu min 1 per RC. Maka di sini kita tuliskan. Kemudian dengan input, dengan masukan sistem dipengaruhi dengan 1 per C, maka kita tuliskan 1 per C. Nah, dari sini kita dapatkan persamaan state-nya. Ini adalah matriks A dan ini adalah matriks B. Jadi kalau kita ingat persamaan state seperti ini, ada AX plus BU dan CX plus B, maka AX plus BU, A-nya itu yang dengan X, B-nya yang dengan U. Jadi karena ini adalah X dan ini adalah U, maka ini matriks A-nya dan ini matriks B-nya. Selanjutnya di sini, oh ya, ini kita sederhanakan penulisannya menjadi X dot, X1 dot dan X2 dot sama dengan min 1 per RC, 0, 0, min 1 per RC, X1, X2, 1 per RC, 1 per C. Ini matriks A-nya, ini matriks B-nya. Nah, sekarang to find the matrix C atau output matrix, nah kita jabarkan output equation-nya atau persamaan outputnya. Persamaan outputnya hanya mengandung komponen C di sini karena tidak ada
pada keluaran ini, nilai keluaran ini tidak ada yang secara langsung dipengaruhi oleh U atau inputnya. Jadi yang mempengaruhi itu adalah state-nya. Makanya hanya ada matriks C. Nah, sebesar apa? Kita perlu mengingat bahwa output dari sistem itu ada dua, yaitu QO dan H. Kita ingat X1, X2 ini juga QO dan H. Jadi X1 ini kita asumsikan QO dan X2 ini kita asumsikan H, maka Y1 adalah 1 kali X1 tambah 0 kali X2, artinya output 1 itu adalah X1 dan output 2 adalah 0 kali X1 tambah 1 kali X2, atau output 2 sama dengan X2. Nah, ini maksudnya adalah output yang pertama adalah QO, output yang kedua adalah H. Jadi hubungan antara state dan juga output di sini 1001 atau matriks C-nya adalah ini. Nah, ini mengingatkan kita pada penjelasan ini tentang variable state. The state variables are an internal description of the system which completely characterize the system at any time t. Kalimat ini sebetulnya menjelaskan bahwa state variable itu biasanya di dalam suatu sistem ditunjukkan dengan persamaan diferensial orde 1 yang merepresentasikan perubahan karakter dari sistem terhadap satu satuan waktu. Nah, and from which any output variables yt may be computed. Dan terkadang variabel state ini bisa digunakan untuk menghitung atau mendapatkan keluaran variabel y. Nah, disinilah kita membuktikan bahwa ternyata untuk mendapatkan keluaran dari sistem yaitu Y itu berhubungan dengan state-nya. Jadi sejatinya QO dan H ini adalah state. Cuman hubungan antara state dan output di sini adalah ditunjukkan dengan matriks seperti ini. Nah, jadi kita telah mendapatkan matriks A, B, dan juga C. So, jadi ini conclusionnya, for R sama dengan 0,01 dan C sama dengan 2, then the state space representation of the system is, nah ini tinggal kita masukkan, awalnya min 1 per RC, R dan C nya kita masukkan jadi seperti ini. Ini juga sama, setelah kita masukkan RC dan C nya menjadi seperti ini. Ini tetap karena hubungan antara Y dan X hanya berupa konstanta 1 seperti ini. Nah, nanti jika state space ini mau dibandingkan dengan fungsi alih yang ditunjukkan pada gambar ini ya, ini kan fungsi alih, namun isi dari fungsi alih tersebut berupa matriks ya, ada dua seperti ini. Nah, dua fungsi alih ini jika akan dibandingkan dengan hasil state space tadi, ini ya, fungsi alih ini dibandingkan dengan hasil yang state space ini, maka akan menunjukkan dinamika sistem yang sama. Itu menunjukkan bahwa suatu sistem, yakni liquid level system yang dicontohkan di sini, itu bisa direpresentasikan dalam bentuk TF dan juga bisa direpresentasikan dalam bentuk state space. Nah, nanti jika kita simulasikan, kita akan menemukan bahwa ternyata direpresentasikan ke dalam bentuk state space untuk sistem multi input multi output, atau untuk kasus ini adalah single input dan multi output, itu bisa kita lihat representasi dalam bentuk state space itu lebih mudah untuk disimulasikan daripada transfer function, karena kita tahu transfer function ini basisnya adalah single input single output. Oke, saya rasa cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga penjelasan ini memberikan manfaat. Terima kasih.